Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan daring kita atau perkuliahan kita secara online, eh, khususnya pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kelas Akuntansi 2 BP 2018. Oke, ini pertemuan kita mungkin yang ke-6 ya, sesuai absen yang ke-6, dimana judul dari perkuliahan kita itu mengenai sistem pembelian ya, mengenai sistem pembelian ya, dan sistem pengajian dan upah dan yang lainnya ya. Sebenarnya pada dasarnya perkuliahan kita yang sebelum UTS ini memperkenalkan kepada saudara mengenai pengendalian internal ya. Pada pertemuan kita yang kedua, saya jelaskan mengenai materi pengendalian internal, apa aja fungsinya, untuk apa itu dilakukan. Di setiap buku, setiap teori pada intinya itu untuk menghindari dari yang namanya kecurangan, kesalahan, hal yang tidak diduga ya. Walaupun itu setelah adanya pengendalian internal masih juga akan terjadi ya, tapi setidaknya kita bisa meminimalkan kejadian itu. Ingat gambar pesawat tempur kita yang kemarin ya. Oke. Sebelumnya saya sudah melihat video saudara, video yang ke kelompok 3, kelompok, dan barusan saya lihat ke kelompok yang keempat ya, kelompok yang keempat. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu videonya sudah bagus dan nilainya juga sudah keluarkan. Cuman untuk kelompok 3 dan kelompok 4, saya kalau nggak salah yang saya ingat namanya itu untuk kelompok Riva dan kelompok 4 kelompok Ani, mereka sudah membuat sedikit perbedaan dari video ya, video terutama pada kelompok 3 saya sudah lihat di YouTube-nya saudara, sudah menjelaskan apa yang saya maksud dan apa yang saya inginkan. Itu pada videonya mereka menggunakan background papan tulis yang menurut saya itu sangat kreatif, dan juga ada teks pas mereka ngomong atau kelompok saudara ngomong, ada teks yang membantu ya. Itu sangat bagus sekali, saya apresiasi untuk itu, untuk kelompoknya Riva dan kawan-kawan ya. Dan untuk kelompoknya Ani, itu kelompok 4 membahas siklus pembelian, sangat kreatif sekali. Saya juga tidak berpikiran saudara akan membuat backgroundnya dengan dengan gambar yang unik ya. Saudara menggunakan key ya, artinya ada latar. Saya nggak tahu saudara gunakan latar hijau atau latar biru ya, entah kain apa yang saudara gunakan di belakang untuk menutupi keyframe-nya itu ya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 saya acungi jempol, sangat memuaskan. Apalagi kelompok 4 dengan backgroundnya yang lucu, unik, dan cara penyampaiannya simple dan juga jelas. Artinya apa yang ingin saudara sampaikan itu setelah saya tonton videonya sampai materinya ya. Dan untuk teman-teman yang lain, untuk mahasiswa yang lain, silahkan sebagai pedoman kelompok 3 dan 4 untuk video yang selanjutnya. Dan kelompok 1 dan 2 itu juga cukup baik ya, sudah saya ajarkan nilai gitu ya. Dan untuk penilaian saya untuk kelompok 3 dan 4 ya, kelompok 3 dan 4 mungkin ini adalah ibaratnya titik balik dari kelompok-kelompok yang lain. Rencana mau saya kasih nilai kelompok saudara itu 100 gitu ya. Saya mau ngasih nilai 100, cuman saya merasa ada yang kurang ya. Saya merasa ada yang kurang. Entah apa lah rasanya kan. Entah apa ya. Saya mau saja ngasih nilai kelompok saudara 100, tapi sangat disayangkan pada saat pembukaan nama dosen pengampu mata kuliahnya tidak saudara selipkan ya, walaupun ya enggak masuk hitungan kali lah gitu ya. Tapi nggak jadilah rasanya saya kasih 100. Saya cukup ngasih nilai saudara itu untuk kelompok 3 dan kelompok 4 itu nilainya tidak 100, tapi
98 ya. Untuk nilai kelompok 3 dan 4, nilai kelompok saudara 98. Oke. Ya, itu mengenai review saya mengenai video yang sudah saudara buat. Ya, balik lagi ke materi. Pada dasarnya tadi sudah saya jelaskan, kita belajar yang namanya pengendalian internal ya. Siklus-siklus yang ada baik itu penjualan tunai, penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian barang dari gudang ke customer, dari customer supply, pelanggan memesan barang. Setiap aplikasinya di lapangan, perusahaan itu punya style dan cara masing-masing dalam pengendalian ya, punya style masing-masing. Mungkin saudara satu kantor yang sama saja, beda daerah, beda pula syarat-syarat yang harus kita lengkapi jika kita mau berurusan. Itu contoh sederhananya saja ya. Tapi pada dasarnya pengendalian internal itu cukup mencakup 5 ini saja ya. Apakah ada yang pertama itu, apakah ada orang yang mengautorisasi transaksi itu? Artinya apa? Ada orang yang mengesahkan. Siapa penanggung jawabnya ya? Apapun bentuk transaksi sistemnya atau prosedurnya nanti, ada orang yang bertanggung jawab yang mengesahkan transaksi tersebut ya. Yang kedua, segregation of data. Artinya apa? Ada pemisahan tugas antara satu divisi dengan divisi yang lain. Contoh, antara penjualan tunai dan penjualan kredit, bagian itu harus dipisahkan karena takutnya nanti pelanggan atau customer dia membelinya secara kredit, jika itu orang yang sama, mungkin dia akan tercatat pada penjualan tunai, meminimalkan masalah sederhana seperti itu. Mungkin orang yang mencatat kehadiran pegawainya ya, mungkin akan dibedakan dengan orang yang membayar gajinya. Jadi ada nanti validasi di sana. Yang kedua, adanya adequate record dan dokumen. Artinya ada pencatatan dan penyimpanan dokumen itu yang baik. Jangan-jangan nanti ditaruh sembarangan saja, bisa jadi hilang atau kena bencana, banjir, hilang semuanya. Maka itulah file-file yang sangat penting ya. Termasuk juga security of asset, keamanan tadi itu yang saya bilang tadi, aman enggak. Yang terakhir itu, yang kelima, ada independensi dan rekonsiliasi. Adanya orang yang nanti pada akhir pembukuan yang mengecek, artinya orang yang independen, tidak ada kepentingan di sana. Misalnya kalau kita di perusahaan ada auditor internal ya, artinya dia memastikan siklus di perusahaan itu benar. Dan orang yang merekonsiliasi artinya mencocokkan, benar nggak transaksi ini terjadi. Misalnya ada rekonsiliasi bank dengan rekonsiliasi yang ada di perusahaan. Nah, jadi pada intinya perkuliahan kita sebelum UTS ini mengenal dan memahami mana pengendalian internal di masing-masing transaksi, baik itu penerimaan kas, penjualan tunai, penjualan kredit, pengiriman barang, pembayaran gaji, dan yang lain-lainnya. Jadi cukup saudara pahami itu saja. Jadi setelah UTS nanti baru kita masuk yang namanya sistem, apa itu DBMS, apa itu ERP, dan apa itu modul-modul yang lain. Cukup sampai batas ini saudara, saya harapkan paham antara pemisahan tugas, antara pengamanan dokumen, apa saja formulir-formulir yang dibutuhkan. Nah, udah saya anggap saudara bisa memahaminya. Silahkan baca buku kita, pahami, karena untuk pertemuan besok itu sudah saudara membuat flowchart bagan alur ya. Untuk kelompok besok silakan buat flowchart dan bagan alur, presentasikan itu. Boleh saudara membuat seperti dia movie atau film mungkin. Nanti saudara ceritakan mana pengendaliannya, mana kegiatan yang salah, mana kegiatan yang benar ya. Di YouTube banyak itu contoh-contoh pengendalian internal ya, transaksinya. Oke, itu saja dari saya untuk perkuliahan kita hari ini. Dan jangan lupa saudara tonton video kelompok-kelompok sebelumnya ya. Di kolom komentar itu silakan saudara ketikkan nama dan name saudara serta pertanyaan saudara jika ada. Karena pertanyaan itu merupakan poin bagi saudara untuk mengumpulkan. Jika saudara berkomentar di kolom komentar, saya kasih saudara poinnya itu 3 ya.
poinnya itu 3. Jika saudara bertanya di kolom komentar, akan saya jawab melalui video saya yang berikutnya nanti. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Saya rasa cukup. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.